Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Rabu 4 Agustus 2021, kita memperingati Santo Yohanes Maria Vianney. Manusabda kita dari Injil Suci menurut Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Sekali peristiwa Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, kalau kita cermati dalam kitab suci kita, banyak tokoh perempuan yang menjadi model hidup beriman dan takwa kepada Tuhan Allah. Misalnya ada Maria Magdalena, Elizabeth, Maria Bunda Tuhan, dan juga dalam kisah para rasul disebutkan ada seorang perempuan bernama Lydia, seorang perempuan kaya yang murah hati, rumah singgah bagi para pewarta Injil. Dan hari ini kita pun belajar beriman dari seorang perempuan Kanaan yang datang memohon sesuatu kepada Tuhan. Demi anak perempuannya yang kerasukan setan, ibu itu bersimpuh di depan kaki Tuhan sampai ia menaruh belas kasihan. Kita belajar sikap hidup yang ditunjukkan oleh perempuan Kanaan itu. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari sikap yang ditunjukkan oleh seorang ibu Kanaan ini yang datang kepada Tuhan mohon kesembuhan untuk anaknya. Yang pertama adalah kita belajar sikap percaya. Perempuan Kanaan ini percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, meski dia hanya mendengar kabar yang beredar tentang Yesus. Disinilah kita diajak untuk percaya kepada Yesus, meski kita belum pernah bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Lalu kita belajar juga yang kedua adalah harapan. Perempuan ini mendengar berita tentang perbuatan Yesus yang ajaib, dan ia percaya bahwa Yesus sungguh sanggup membebaskan anaknya dari kerasukan setan. Karenanya, kabar berita tentang kedatangan Yesus membangkitkan iman pengharapannya, menumbuhkan harapannya. Disinilah kita diajak untuk tetap memiliki semangat hidup dan memelihara harapan serta percaya kepada janji Tuhan. Lalu hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari perempuan Kanaan ini adalah sikap rendah hati. Perempuan Kanaan ini terus memohon meski ditolak oleh Yesus dan para muridnya, bahkan membuat dirinya semakin tabah dan sabar menanti tiba waktunya ditolong oleh Tuhan Yesus. Maka dengan rendah hati ia menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Jawaban inilah yang menunjukkan sikap kesungguhan hati dan kegigihannya terus memperjuangkan dengan rendah hati demi kesembuhan anaknya. Dari sini kita diajak untuk semakin memurnikan iman dengan membuat ketetapan hati untuk tetap percaya kepada Dia. Ingin sembuh saja tidak cukup bila tidak disertai dengan menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan.
Lalu hal keempat yang bisa kita pelajari dari perempuan Kanaan ini adalah sikapnya yang sabar. Perempuan Kanaan ini memiliki ketahanan dan ketabahan dalam menerima cobaan. Ia menerima penolakan dan penderitaan hidup dengan tetap sabar, percaya kepada Allah, dan hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan atas dirinya dan melimpahkan anugerah kepadanya. Maka tadi, oleh karena ketahanan dan juga kesabarannya, Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudariku yang terberkati, sikap iman yang selalu mengandalkan Tuhan itu lebih penting daripada mukjizat yang diharapkan. Tuhan Yesus tidak segera mengabulkan permintaan perempuan Kanaan ini karena memang sering Tuhan sengaja tidak langsung mengabulkan doa-doa dan permohonan kita supaya kita mau bertekun dalam berharap dan menunjukkan kemendalaman iman kita kepadanya. Semoga Anda dan kita tetap setia dan bertahan dalam iman kita, sebab dari Dia kita mendapatkan segala yang baik dan penuh sukacita di dalam hidup kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Santo Yohanes Maria Vianney telah Engkau jadikan imam yang mengagumkan karena semangatnya untuk mengembalakan umat. Semoga berkat teladan dan doanya, dan dengan semangat cinta kasih, kami pun dapat menarik saudara-saudara kami kepada Kristus. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yohanes Maria Vianney, doakanlah kami.